teman-teman semuanya. Welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Ya, di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Ya, hari ini Astrid mau cerita soal pengalaman hidup Astrid mengenai virus corona yang ada di dunia gitu ya. Karena sebenarnya kemarin itu ceritanya gini. Astrid tuh sempat cerita sama beberapa teman Astrid kalau Astrid tuh sakit sama suami gitu ya. Terus mereka nanya karena aduh agak capek. Karena apa sih, memang corona kan sudah sampai di mana-mana di dunia gitu kan. Terus mereka tuh tanya, "Kamu tuh sakit apa toh, Trit? Terus, gejalanya kayak apa? Bla bla bla, bli bli." Akhirnya aku cerita tuh panjang lebar karena aku cerita sama satu teman aku itu dan, beberapa teman yang lainnya. Terus satu teman aku itu bilang gini, "Astrid, kayaknya mendingan lu bikinin vlog deh cerita soal sakit kamu biar mereka itu mungkin ini informatif sih buat teman-teman mungkin yang ada di Indonesia yang masih nyepelek kayak gitu ya. Sekiranya masih nggak mau mentaati peraturan yang dibuat pemerintah untuk menekan angka virus corona ini lebih kecil lagi gitu, kayak stay at home, jaga jarak, selalu pakai masker. Mungkin yang masih ngeyel kayak gitu keluyuran di mana-mana, kalau mereka dengar video aku ini mereka akan jadi lebih berpikir lagi soal virus corona gitu ya. Jadi I don't know, jadi pengalaman aku, jadi sewaktu di Belanda itu booming-boomingnya sudah banyak sekali orang-orang atau pasien corona yang sudah masuk di rumah sakit, bahkan yang sudah meninggal pun banyak sekali. Bisa dibilang di Belanda ini waktu ya walaupun sebenarnya hari ini ya Astrid lihat sih grafiknya sudah mulai agak menurun dikit-dikit dengan pasien yang meninggal, terus yang besmetikan alias penularannya juga sudah makin menurun. Kita berdoa bersama semoga di dunia ini atau negara-negara yang lainnya pun juga mempunyai grafik yang semakin turun ya untuk virus corona gitu. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Waktu itu yang Astrid rasakan ya, em, di tengah corona sudah booming di Belanda, tiba-tiba itu di siang hari, di kurang lebih jam 1 jam 2 itu kepalaku tiba-tiba sakit banget, kayak mau pecah gitu. Dan aku nggak bisa berdiri atau duduk gitu ya. Yang kurasakan aku cuman pingin amblek alias tidur di kasur gitu. Aku bilang sama suamiku, aku pusing banget, aku mau tidur, aku bilang gitu. Kamu coba mandi dulu deh, coba kamu iniin rambutnya, terus kamu apa namanya basahin rambutnya, terus kamu keramas segala macam, kamu basahi pakai air hangat mungkin agak lebih ringan gitu kan, karena aku kan notabene alergi banyak obat, termasuk obat pusing paracetamol itu aku nggak bisa masuk. Jadi kalau aku pusing itu cuman aku kasih yang namanya kayak minyak-minyak di sekitaran gitu, terus aku langsung tidur kayak gitu kan. Oke, tapi sebelumnya aku lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, and comment. Oke. Terus habis itu kok langsung tidur siang itu katakanlah jam 2 setengah 2 gitu ya. Terus aku tidur masih pusing kayak gitu, terus kurang lebih sorean jam setengah 5 atau jam 5 itu udah mulai aku muntah-muntah. Jadi muntah-muntah itu dan keluar ya teman-teman semuanya, apa yang aku makan itu keluar dari sore hari sampai aku malam itu, semalam itu penuh sampai pagi jam 10 pagi itu masih tetap muntah ya. Jadi bayangkan aku seharian semalaman penuh itu berarti aku tidak tidur atau tidur tidak bagus gitu ya, karena terbangun muntah terbangun muntah seperti itu. Sampai aku tuh minta tolong suamiku untuk bawain plastik gitu biar di samping kasur aku, jadi kalau aku muntah aku bisa langsung langsung di apa di plastiknya itu kayak gitu teman-teman. Itu yang gejala yang aku alami gitu ya. Terus kita lihat-lihat, aku ngomong sama suamiku, "Jangan-jangan kita kena corona ini, coba deh kamu ini telepon dokter atau apa," gitu kan. Karena ngelihat gejalanya dan lain sebagainya tuh kayaknya sih mengarah ke situ, ke virus corona gitu loh. Terus suamiku bilang, "Kita nggak bisa yang namanya telepon dokter, kita nggak bisa yang namanya ke rumah sakit, kita nggak bisa yang namanya untuk ke apa ya, maksudnya tes gitu ya." Loh kenapa gitu? Karena kita kan ngikutin websitenya pemerintah itu bahwa di situ sudah dikasih tahu orang atau orang yang mengalami gejala ini gitu ya, itu bisa langsung ke sana atau orang yang mengalami ini karantina aja di rumah gitu. Jadi waktu itu yang aku alami itu gejalanya itu ya, seperti yang aku ceritakan tadi pusing, terus kayak gitu-gitu, terus kita lihat yang boleh telepon dokter itu kalau satu, dia punya riwayat penyakit paru-paru atau riwayat penyakit yang berhubungan dengan pernafasan gitu ya.
atau jantung atau dan lain pokoknya riwayat penyakit kayak gitu, terus usia di atas 70 tahun dan dia mengalami sesak nafas. Itu baru boleh telepon dokter. Sedangkan gejala kita itu nggak ada di situ semua. Ya, kita riwayat penyakit kita nggak ada, alhamdulillah ya. Terus puji syukur lah. Terus apa namanya, yang tadi aku bilang 70 tahun, kita nggak 70 tahun, kita kepala tiga dua-duanya. Oke, terus yang terakhir tadi kita apa sih tadi ya, pokoknya tiga itu ya, yang tiga itu pokoknya nggak masuk gitu loh. Dan akhirnya ya kita nggak bisa dong telepon dokter terus dilihat kalau kalian punya gejala misalnya pusing ini itu kalian harus karantina sendiri di rumah selama 2 minggu dan tidak boleh kemana-mana, bener-bener di karantina. Dan akhirnya ya dari website itu kita memutuskan untuk oke, kita karantina, kita nggak boleh keluar walaupun di websitenya bilang 2 minggu, kita bikin ekstra 3 minggu untuk diri kita gitu. Dan setelah itu teman-teman, gejala yang Astrid alami selanjutnya gitu ya, setelah Astrid mengalami pusing, muntah-muntah itu di hari itu, terus Astrid mulai tuh yang namanya menggigil, jadi kedinginan kayak gitu, merinding kayak merinding-merinding, kedinginan gitu. Akhirnya terus kita sendiri, aku sama suami kan selimutnya udah double yang untuk winter, untuk musim dingin gitu ya, udah ekstra tebel. Itu aja masih kedinginan aku. Aku sampai 5 hari pertama itu, aku tuh pakai jaket winter yang tebel banget, plus selimut yang tebel, plus baju tidurnya yang bulu-bulu gitu loh ya, yang anget kayak gitu. Itu aja masih kedinginan dan banyak banget keringat yang keluar karena kedinginan alias nggak tahu, mungkin itu bisa dibilang demam gitu ya, kita menggigil kedinginan kayak gitu. Itu 5 hari pertama jujur Astrid nangis terus. Aku bilang sama suamiku, this is so hard, di software gitu, aku bilang gitu, ini sangat berat, aku bilang gitu. Aku biasanya kalau sakit kayak gini, ini pasti aku di rumah sakit di infus, aku bilang gitu. Jadi 5 hari itu aku ngerasain lidahku terus pahit gitu ya, lidahku bener-bener pahit. Orang Jawa ngomongnya sepo, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa gitu, nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus lemes banget. Kalaupun makan itu ya, makan itu paling bisa maksimal cuman aku tuh 3 sendok ya, tak lebihin juga nggak bisa, orang nggak ada nafsu makan, makanan itu nggak kerasa apa-apa kok gitu loh. Jadi kalau aku ya rasakan apa yang aku rasakan itu, aku simpulkan sendiri ya, sakitku itu kayak orang tipes gitu loh, plus ditambah batuk-batuk kering mengkil-mengkil, yang batuknya itu bener-bener suruh berhenti ya stop, dikontrol stop gitu tuh nggak bisa. Jadi sampai dia sendiri pinginnya stop gitu baru dia stop. Batuknya tuh kayak gitu, dan batuknya tuh batuk kering plus umbel, sorry, apa ini, eh, liur hidung gitu ya, apa namanya ya, pilek ya, pilek, liur hidung kayak gitu juga meler kayak gitu. Tapi batuknya itu batuk kering. Dan parahnya lagi suamiku ini kalau dia batuk gitu ya, dia perutnya kram, tapi dia agak beruntung karena dia nggak alergi paracetamol. Jadi selama dia sakit dari awal sampai akhirnya kita alhamdulillah sembuh gini, dia itu minum paracetamol terus gitu loh. Jadi itu kayak dopingnya buat dia. Sedangkan aku bener-bener pakai my immunity system. Aku bener-bener pakai diriku sendiri, nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, hanya bener-bener my immunity system dan semangat. Tapi ya itu tadi bener-bener drop 5 hari pertama aku nangis terus, itu yang bikin aku semangat itu si suamiku sendiri. Walaupun kita sama-sama sakit gitu ya, itu yang bikin semangat tuh dia, kamu harus semangat, kamu kuat, kamu bisa melawan sakit ini gitu. Tapi ini aku bener-bener gak, ini berat banget, aku udah yang kayak gitu. Nah, kamu kuat, kamu butuh apa, bilang sama aku. Jadi waktu hari pertama itu aku muntah-muntah, aku inget, aku bilang gini, kamu bisa nggak bikinin aku oralit, aku bilang gitu. Apa itu oralit? Jadi aku kan ingat dulu aku sekolah di Indonesia, kalau orang muntah-muntah itu aku nggak bisa obat soalnya ya, aku jadi bisanya cuman pure yang murni, yang bener-bener dari bukan kimiawi, bukan obat gitu loh. Akhirnya bikin oralit itu jadi gula sama garam sama air panas gitu, terus aku minum. Ya berangsur-angsur dari itu aku muntah-muntahnya jarang banget. Jadi setelah 1 hari pertama itu parah, terus aku minumin Oralit tiap hari, paling muntah itu sesekali, cuman satu atau kadang enggak sama kali. Hari kedua, tiga enggak, atau hari keempat sedikit, gitu doang. Jadi Oralit itu benar-benar membantu aku. Dan di hari ke-6 itu aku baru berani yang namanya buka jaket
winter aku alias bukan jaket tebel aku. Jadi aku cuman pakai baju bulu-bulu aja, maksudnya baju kayak baju anget tidur kayak yang dari bulu-bulu gitu aja tidur aku udah bisa, walaupun sebenarnya aku masih kedinginan gitu, masih tetap merinding, menggigil itu tetap masih gitu. Itu terus di hari ke-9 dan ke-10 itu aku diare teman-teman semuanya. Jadi udah lemes, pucet, makannya sedikit, plus apa yang aku makan itu semuanya keluar. Jadi di hari ke-9 ke-10 itu aku bener-bener yang namanya ke WC itu bisa 5, 4 atau 6 kali buat sorry pup ya atau diare buat mengeluarkan ya, karena memang perutnya udah nggak karuan yang harus mendorong aku untuk ke WC untuk pup gitu ya. Dan itu semuanya air. Hari kelima dan keenam tetap aku minumin Oralit terus, aku tetap minumin Oralit terus kayak gitu ya. Pokoknya kuncinya sih aku sama suamiku oke, makan kita sedikit nggak bisa banyak tapi minum harus banyak. Jadi minum itu bisa setiap hari tuh bisa berapa gelas kita minum, nggak apa-apa mondar-mandir ke WC untuk pipis, that is good gitu. Dan anehnya lagi ini yang benar-benar nggak tahu deh ini kalau memang benar ini virus corona ya, karena kita kan nggak pakai tes ya. Anehnya ya, sakit ini itu kita itu sewaktu sakit di kamar itu kentat-kentut terus teman-teman. Jadi kentut karena mau bunyi mau sorry nggak bunyi gitu. Anehnya ini kentut itu nggak bau sama sekali. Gila nggak sih? Termasuk waktu aku diare pun atau sewaktu aku pup gitu ya, sorry ya, itu pun nggak bau sama sekali. Jadi kentut kita nggak bau, pup kita nggak bau, itu yang bikin aneh banget. Padahal kalau dulu waktu aku sakit tipes, gejala tipes sorry waktu di Yogyakarta gitu ya, dibawa ke rumah sakit harus opnam 1 minggu lebih kalau nggak salah. Dulu waktu masih kecil itu aja kalau ibuku bilang udah kentut belum deh, udah kentut belum deh. Kalau udah kentut berarti itu tanda sehat. Tapi ini kita kentut tiap hari tau nggak? Tapi ya kentutnya itu nggak bau sama sekali. Jadi aku sampai bilang sama suamiku ya. Dan untungnya teman-teman semuanya, sewaktu kami itu sakit, jadi aku tuh orang rantau, anak kampung dari Jogja yang di sini sendiri, nggak punya siapa-siapa, cuman suamiku doang gitu ya. Suamiku aja orang Belanda. Untungnya aku tuh punya beberapa teman orang Indonesia dari banyak daerah, ada yang dari Jogja juga, ada yang dari Bali, dari mana-mana. Terus mereka tuh mendengar karena aku sakit, aku karantina sendiri di rumah. Mereka tuh kasih kabar ke aku gitu loh lewat WhatsApp, Astrid kamu butuh apa? Kalau kamu butuh ini, sampai ada yang beliin madu, beliin buah, dan ada yang bikinin makan gitu ya. Jadi mereka tuh kalau bikin sup atau bikin bubur atau bikin apa, bikin bakso buat aku gitu ya, sama suamiku, mereka tuh udah WhatsAppin gitu loh, Astrid aku udah bikin bakso nih, aku centelin nih di pintu depan kamu, ayo kamu ambil, nanti keburu diambil sama orang gitu. Jadi puji syukur aku terima kasih banyak banget karena di sini walaupun kita karantina sendiri gitu ya untuk kesembuhan kita, dengan semangat kita walaupun berat kayak apa, masih ada orang di sekitar kita yang nggak mengucilkan kita, tapi mereka mendorong kita untuk ayo kamu bisa sehat, ini aku bantu makanan, ini kamu makan ini. Walaupun sebenarnya kita makan pun nggak ngerasain apa-apa gitu, but that is love, cinta dari kayak jiwa nasionalisme sama orang Indonesia gitu ya, kuat itu. Aku thanks banget buat teman-teman aku yang mungkin nggak bisa aku sebutkan di sini karena beliaunya nggak mau disebutkan namanya. Thanks banget buat teman-teman aku yang waktu itu support aku untuk kasih makanan, kasih buah, kasih madu dan lain sebagainya. Thanks ya buat kalian untuk kesembuhan aku, dan mereka pun akhirnya happy setelah mendengar aku bahwa aku dan suamiku udah kembali sehat gitu ya. Itu jadi teman-teman di hari yang kedua sampai 14 itu kurang lebih 2 minggu itu batuk-batuk itu selalu parah, pokoknya batunya itu kalau batuk itu nggak bisa berhenti. Jadi ya bisa berhenti tapi kayak nggak bisa ngontrol gitu loh, diri kita tuh kayak nggak bisa ngontrol. Jadi batuknya tuh kering tapi sakit di sini gitu loh. Ya itulah pokoknya. Aku tuh sampai bilang sama suamiku waktu aku sakit gini, sayang, als this is corona. Kalau memang bener-bener ini corona, aku nggak ngerti. Kalau memang kita bener-bener sakit corona, ini beneran kayaknya terlalu berat kalau untuk orang tua, aku bilang. Untuk orang tua yang tidak punya riwayat penyakit aja ini berat banget untuk mereka loh, aku bilang gitu. Apalagi untuk orang tua yang masih plus punya riwayat penyakit, ini beneran berat. Aku bilang kayak gini teman-teman semuanya, jangan nyepelein corona, jangan nyepelein sakit karena memang bener-bener sakit deh.
Ya, jadi aku sama suamiku tuh kita sama-sama sakit, tapi kita nggak ada yang namanya orang sakit kan biasanya ya ada pelukan, ada pegangan, ada ini kamu kuat, kamu ini. Coba bayangkan kamu sakit sendiri, kamu udah sakit parah kayak itu, lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan kamu nggak bisa dapat pelukan dari orang terdekat gitu, meskipun dia juga sakit atau mungkin ya, this is so hard, this is so smart. Ini bener-bener parah, ini bener-bener berat banget. Jadi aku sih bersyukur alhamdulillahnya ya Tuhan masih memberikan apa sih ini sama kita yang akhirnya kita bisa sehat kembali seperti normal. Kita puji syukur, itu yang bikin aku kayak sama suamiku, aku beneran kapok deh, jangan sakit kayak gini lagi. Karena kalau dibilang grip, kayaknya grip kok kayak gini gitu. Aku kan pernah sakit grip juga kalau di Belanda gitu kan, tapi kok kayak gini gitu. Tapi kalau dilihat arah-arahnya kok kayak ke corona. Tapi untungnya sih kita waktu sakit ya, aku sama suamiku nggak ngerasain namanya apa sih sesak nafas gitu, nggak ada. Jadi kita normal ininya, pernafasannya normal kayak gitu. Ya itu sih teman-teman yang bisa aku ceritain ke kalian semua soal apa yang pernah Astrid dan suami alami di sini, sakitnya kayak apa, perasaannya kayak apa, hancur lebur, nangis-nangis kayak gitu. Jadi perhatian please buat kalian semua, stay strong di sana. Kalau bener-bener nggak harus keluar, jangan keluar. Karena Astrid nggak ngerti Astrid dapat sakitnya dari mana. Karena Astrid sendiri itu juga kerja enggak, suami memang iya kerja, tapi aku pun keluar sama suamiku, aku ya terutama aku kalau keluar itu cuman belanja doang gitu loh. Dan ya can happen like this, bisa terjadi kayak gini, tapi yang penting semuanya sih sudah baik, sudah sehat gitu ya. Cuman ya Astrid bilang lagi, setelah 2 minggu ya Astrid itu sudah mengalami ini, udah baik nih, udah baik gitu kan, batuk-batuk juga nggak terlalu gitu, cuma sekali paling gitu doang, atau paling gitu doang. Terus paling lidahnya doang masih agak sedikit pahit, tapi setelah minggu kedua itu bener-bener badan lemes. Jadi Astrid juga bilang di hari ke-11 itu demam Astrid atau menggigilnya Astrid itu udah hilang semuanya gitu ya. Jadi udah bisa yang namanya waktu itu hari ke-11 itu Astrid tidur pakai apa, pitongan kayak gini, atau pakai you can see kayak gini, atau pakai apa namanya, cuman ini doang, t-shirt kayak gitu itu, atau cord woven yang ininya apa, lengannya pendek-pendek gitu, udah bisa di hari ke-11. Tapi ya itu penyembuhannya sih sebenarnya kalau untuk Astrid itu hari ke-15 itu bener-bener batuk udah berangsur hilang, tapi lidah masih pahit ya, masih berangsur lumayan agak sedikit pahit gitu, masih ada pahit gitulah, ngerasain makanan juga masih belum terlalu enak banget. Terus yang terasa banget adalah lemes, super lemes, kayak nggak punya tenaga, mau ngomong itu aja kayak halah, kalau dibilang nek wes nggak perlu, nggak usah ngomong deh gitu loh. Jadi aku tuh kalau mau ngomong seperlunya aja. Kalau kalian mungkin lihat ya, aku pernah bikin itu eh vlog juga setelah setelah masa-masa penyembuhan gitu deh kayaknya. Aku pernah bikin vlog itu, aku ngomongnya itu ya ampun kayak tak atur banget kayaknya. Karena kan 2 minggu kan aku nggak ngapa-ngapain, nggak bikin konten karena bener-bener ambruk sakit. Kalian mesti kalau ngelihat YouTubeku kayaknya ada deh 2 minggu aku off, itu ya bener-bener karena itu aku sakit. Tapi di minggu kedua, di hari ke-15 sampai akhirnya di 3 minggu, aku kan karantina 3 minggu ya. 3 minggu itu puji syukur alhamdulillah gitu ya, itu akhirnya sembuh. Jadi udah ngerasain yang namanya lemes itu hilang, batuk itu benar-benar hilang, ilat pahit itu benar-benar udah kembali seperti normal. Jadi bisa ngerasain yang namanya manis, pahit, asam, gurih, semuanya tuh udah enak sesuai dengan rasanya gitu. Dan aku cuman bisa bilang bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya yang support, membantu sewaktu Astrid jatuh, sewaktu Astrid sakit. Dan Astrid juga mau bilang ke kalian semua ya, yang ada di Indonesia terutama, karena Astrid pakai bahasa Indonesia di sini, yang misalnya bisa bikin subtitle untuk English, silahkan. Apa yang Astrid alami ini, jangan remehkan yang namanya virus corona. This is really 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 hard, sick. Ini benar-benar sakit yang nggak kayak flu biasa, cuman batuk biasa gitu, enggak. Jadi please deh buat kalian semua, kalau memang harus please deh buat kalian semua ya, memang harus di rumah aja.
bosan atau nggak bosan, mendingan kalian bosen tapi tetap sehat di rumah daripada kalian nggak bosen tapi kalian punya kans atau kesempatan untuk bisa kena virus itu gitu ya. Jadi please banget teman-teman semuanya tetap patuhi aturan pemerintah dengan jaga jarak dan lain sebagainya yang Astrid bilang gitu ya. Buat immunity system kalian tuh benar-benar kuat, mungkin bisa DD atau di bawah sinar matahari tiap pagi, minum banyakin makanan atau minum vitamin C, terutama dari buah vitamin C pure itu, that is very good, really very good for your immunity system. Dan Astrid cuma bisa doa dari sini ke kalian semua, semoga kalian semua di sana yang ada di Indonesia maupun di semua negara gitu ya tetap sehat, tetap happy. Kita berdoa bersama semoga virus corona ini segera berlalu dari dunia ini gitu ya. Oke, kalau gitu Astrid pamit ya. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, udah mau denger pengalaman sakit Astrid di tengah wabah corona ini. Semoga menginspirasi informasinya gitu. Informasi ini bisa kalian lebih gali lagi buat kalian lebih mawas diri, jaga diri dengan situasi yang ada saat ini. Oke, Astrid pamit kalau gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, share kalau perlu. Dan kita ketemu lagi ya di vlog-vlog berikutnya. Tentunya di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Dadah!